Kadang jiwa tidak meminta jalan yang lebih ringan, ia hanya memohon kekuatan untuk tetap berjalan dengan hati yang sadar. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah tanpa tahu harus menjelaskannya kepada siapa, barangkali bukan tubuhmu yang sedang meminta istirahat, melainkan jiwamu yang sedang memanggilmu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur panjang, tidak juga oleh jeda singkat dari rutinitas. Ia berdiam lebih dalam, di ruang sunyi yang jarang kamu sentuh karena selama ini kamu terlalu sibuk menjadi kuat. Mungkin kamu sendiri bertanya-tanya, mengapa rasa letih ini terasa berbeda? Mengapa ia tidak hilang meski kamu sudah berusaha tersenyum, tetap menjalani hari, tetap memenuhi peran yang diminta dunia? Ada sesuatu yang pelan-pelan mengendap, seperti kabut tipis di dalam dada, membuat napas terasa lebih pendek, membuat hati terasa lebih berat. Dan di titik ini, seringkali kamu memilih diam. Bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena kamu tahu, tidak semua orang akan benar-benar mengerti bahasa lelah yang sedang kamu rasakan. Kamu adalah jiwa yang terbiasa berjalan tanpa banyak suara. Sejak lama kamu belajar menahan, meredam, dan memahami. Kamu terbiasa membaca suasana, menangkap getaran yang tak terucap, dan menenangkan keadaan meski dirimu sendiri belum sepenuhnya tenang. Dunia melihatmu sebagai sosok yang kuat, yang selalu mampu bertahan, yang jarang runtuh di hadapan siapapun. Namun di balik itu, ada bagian dirimu yang seringkali hanya ingin didengar tanpa dihakimi, ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Lelah yang datang belakangan ini bukanlah kebetulan. Ia tidak muncul tanpa alasan. Ada fase dalam perjalanan jiwa yang memang terasa lebih sunyi, lebih berat, dan lebih menguras batin. Pada fase ini, banyak hal lama mulai terasa tidak lagi selaras. Hal-hal yang dulu kamu anggap wajar, kini terasa mengganggu. Percakapan yang dulu terasa ringan, kini melelahkan. Hubungan yang dulu kamu pertahankan dengan sepenuh hati, kini terasa menguras tanpa memberi ruang bernapas. Di titik ini, jiwa seringkali mulai bertanya dalam diam, apakah semua yang selama ini diperjuangkan masih sejalan dengan kebenaran batin? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dengan suara lantang. Ia hadir dalam kelelahan yang sulit dijelaskan, dalam rasa hampa yang muncul tiba-tiba di tengah keramaian, dalam keinginan untuk menarik diri tanpa tahu pasti apa yang sedang dicari. Ada kalanya kamu merasa bersalah karena ingin menjauh. Merasa egois karena ingin sendiri. Padahal, yang sedang terjadi bukanlah penolakan terhadap dunia, melainkan panggilan untuk kembali pada pusat diri. Jiwa membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk menata ulang makna, untuk melepaskan beban-beban halus yang selama ini kamu pikul tanpa sadar. Beban berupa harapan orang lain, beban berupa peran yang terus kamu mainkan, beban berupa tuntutan untuk selalu tampak baik-baik saja. Kamu mungkin tidak menyadari sejak kapan kamu mulai menomorduakan dirimu sendiri. Perlahan, hampir tak terasa. Kamu terbiasa memberi, terbiasa menguatkan, terbiasa memahami. Hingga suatu hari, tubuh dan jiwamu mengirimkan sinyal yang tak bisa lagi diabaikan. Rasa lelah itu adalah bahasa lembut yang berkata bahwa ada keseimbangan yang perlu dipulihkan. Dalam keheningan ini, kamu sebenarnya sedang diajak untuk melihat dirimu dengan lebih jujur. Bukan sebagai sosok yang harus selalu kuat, tetapi sebagai jiwa yang juga berhak rapuh, berhak berhenti, dan berhak merawat dirinya sendiri. Tidak semua jeda adalah kemunduran. Ada jeda yang justru menjadi ruang penyembuhan, ruang pemurnian, ruang untuk mendengar kembali suara batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Kamu mungkin merasa seolah berjalan sendirian. Merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu hadapi. Namun justru dalam kesendirian inilah, seringkali kesadaran baru mulai tumbuh. Kamu mulai mengenali mana yang benar-benar milikmu, dan mana yang selama ini hanya kamu genggam karena takut melepaskan. Kamu mulai merasakan bahwa tidak semua yang berat harus dibawa terus, dan tidak semua yang ditinggalkan berarti kehilangan. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipelajari melalui lelah. Bukan lelah yang membuat putus asa, melainkan lelah yang mengajak untuk melambat, merenung, dan menyadari. Jiwa yang terpilih seringkali melewati fase-fase ini lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih personal. Bukan karena ia dibiarkan sendirian, tetapi karena ia sedang dibentuk untuk memiliki kedalaman yang tidak semua orang miliki. Di balik rasa letih ini, sebenarnya ada proses pelepasan yang sedang berlangsung. Pelepasan terhadap versi lama dirimu yang terlalu banyak mengalah, terlalu sering memendam, terlalu jarang didengarkan. Ada bagian dari dirimu yang sedang belajar berkata cukup, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa menjaga diri bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang telah dipercayakan padamu. Jika akhir-akhir ini kamu lebih sering terdiam,
itu bukan karena kamu kehilangan kata-kata. Bisa jadi karena kamu sedang memilih untuk mendengar lebih dalam. Mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh tuntutan untuk selalu cepat, selalu siap, selalu tersedia. Dalam diam itu, jiwa mulai menyusun kembali arah, meski belum semuanya terasa jelas. Tidak apa-apa jika kamu belum menemukan jawabannya sekarang. Tidak semua pertanyaan perlu diselesaikan segera. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah hati cukup tenang untuk menerimanya. Yang terpenting adalah kamu mengizinkan dirimu untuk berada di fase ini tanpa menghakimi diri sendiri. Mengizinkan lelah hadir sebagai pesan, bukan sebagai musuh. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa kelelahanmu bukanlah tanda kegagalan. Ia adalah penanda bahwa kamu telah berjalan jauh, bahwa kamu telah bertahan melewati banyak hal yang tidak semua orang sanggup lalui. Dan kesadaran ini, meski datang bersama rasa berat, juga membawa peluang untuk tumbuh dengan cara yang lebih jujur dan utuh. Sekarang, tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu tanpa perlu dipikirkan terlalu keras. Ada lapisan-lapisan makna dalam perjalanan ini yang akan terasa satu persatu, seiring kamu memberi ruang pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu siap, kita akan melangkah lebih dalam, menyentuh lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini mungkin hanya kamu rasakan tanpa pernah benar-benar kamu sadari. Dengan hati yang tenang dan kesadaran yang lembut, mari kita mulai menelusuri makna-makna itu perlahan, satu demi satu, sebagai cermin untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dialami oleh jiwamu saat ini. 1. Kelelahanmu bukan tanda lemah, tetapi tanda bahwa proses besar sedang bekerja di dalam dirimu. Kelelahan yang akhir-akhir ini kamu rasakan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia bukan sekadar akibat dari aktivitas harian atau tekanan yang tampak di permukaan. Kelelahan ini lahir dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh, dari proses batin yang berjalan perlahan namun dalam. Jiwa yang sedang bertumbuh seringkali merasakan letih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, karena yang bekerja bukan hanya raga, melainkan kesadaran itu sendiri. Ada fase dalam kehidupan di mana jiwa dipanggil untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih luas. Pada fase ini, banyak lapisan lama mulai terkelupas. Cara berpikir lama, keyakinan lama, bahkan luka-luka lama yang selama ini terkubur rapi, satu persatu muncul ke permukaan untuk disadari dan dilepaskan. Proses ini tidak selalu terasa indah. Justru seringkali terasa melelahkan, membingungkan, dan menguras energi batin. Jika kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, itu bukan karena kamu rapuh. Itu karena kamu sedang kuat menghadapi sesuatu yang tidak semua orang mampu hadapi. Jiwa yang tidak bergerak tidak akan merasa lelah dengan cara ini. Justru jiwa yang sedang bertransformasi akan merasakan tarikan halus antara yang lama dan yang baru, antara bertahan dan melepaskan. Tarikan inilah yang membuatmu merasa seperti berjalan sambil membawa beban tak kasat mata. Seringkali dunia mengajarkan bahwa lelah adalah tanda kegagalan, bahwa berhenti adalah tanda kalah. Namun bagi jiwa yang sadar, lelah adalah bahasa. Ia berbicara tentang batas, tentang kebutuhan untuk menyesuaikan ritme, tentang perlunya memberi ruang bagi diri sendiri. Ketika kamu mengabaikan bahasa ini, jiwa akan berbicara lebih keras melalui kegelisahan, kekosongan, atau kehilangan semangat. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena lelah. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk terus kuat di saat jiwamu sedang meminta perhatian. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk terus berjalan tanpa henti, tetapi pada keberanian untuk mengakui bahwa ada proses besar yang sedang berlangsung dan kamu perlu menghormatinya. Dalam kelelahan ini, sebenarnya ada tanda bahwa kamu tidak stagnan, bahwa kamu sedang bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan kehidupan. 2. Kamu menanggung beban yang tidak semua orang mampu rasakan atau pahami. Ada jenis beban yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa diukur oleh logika sederhana. Beban ini seringkali dipikul oleh jiwa-jiwa yang peka, yang memiliki kedalaman rasa dan kesadaran. Kamu mungkin salah satunya. Sejak lama, kamu terbiasa merasakan lebih banyak, memahami lebih dalam, dan menyimpan lebih lama. Hal-hal yang bagi orang lain terasa biasa, bagimu bisa terasa berat karena kamu menangkap makna di baliknya. Kamu sering menjadi tempat berlabuh bagi cerita orang lain, menjadi pendengar yang setia, menjadi penenang dalam kekacauan. Tanpa kamu sadari, setiap cerita, setiap keluh kesah, setiap energi yang kamu terima, meninggalkan jejak halus di dalam batinmu. Kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan. Tidak hanya melihat, tetapi juga menyerap. Dan semua itu, jika tidak disadari, perlahan menumpuk menjadi beban batin yang melelahkan. Kelelahan ini bukan karena kamu tidak mampu mengelola hidupmu,
melainkan karena kamu terlalu sering mengelola perasaan yang bukan sepenuhnya milikmu. Kamu terbiasa mengutamakan harmoni, menjaga perasaan, menghindari konflik. Semua itu adalah bentuk kebaikan, namun jika dilakukan tanpa batas, jiwa akan kehabisan ruang untuk bernapas. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasakan sedalam ini. Dan karena itu, tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu bisa lelah hanya dengan berada di suatu tempat, atau mengapa suasana tertentu bisa membuatmu ingin menjauh. Ini bukan kelemahan, ini adalah kepekaan. Namun kepekaan tanpa kesadaran diri bisa berubah menjadi kelelahan yang terus berulang. Di titik ini, jiwa sedang belajar membedakan mana yang perlu dipeluk dan mana yang perlu dilepaskan. Kamu tidak diciptakan untuk memikul segalanya sendirian. Kamu tidak bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sekitarmu. Memahami batas bukan berarti menjadi dingin, melainkan menjadi bijak. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, beban yang selama ini terasa berat perlahan akan menemukan tempatnya untuk dilepaskan. 3. Kesepian yang kamu rasakan adalah bagian dari pemisahan batin, bukan hukuman kehidupan. Ada kesepian yang lahir dari kehilangan, dan ada kesepian yang lahir dari pertumbuhan. Kesepian yang akhir-akhir ini mungkin kamu rasakan bukan karena hidup ingin menjauhkanmu dari dunia, melainkan karena jiwamu sedang diarahkan untuk berdiri lebih tegak pada pusatnya sendiri. Ketika kesadaran bertumbuh, seringkali jarak dengan lingkungan lama terasa semakin nyata. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena getaran batinmu tidak lagi sejalan dengan banyak hal yang dulu terasa akrab. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa dangkal. Keramaian yang dulu menghibur kini terasa melelahkan. Kamu mulai lebih menikmati keheningan, meski di dalamnya ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Ini adalah fase pemisahan batin, di mana jiwa secara alami menarik diri dari kebisingan luar untuk mendengar suara terdalamnya sendiri. Kesepian ini bukan hukuman, bukan pula tanda bahwa ada yang salah denganmu. Ia adalah ruang. Ruang untuk mengenal dirimu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan. Dalam kesepian inilah, banyak jiwa menemukan kembali nilai-nilai yang selama ini tertutup oleh keinginan untuk diterima dan dimengerti oleh orang lain. Memang tidak mudah berada di fase ini. Ada saat-saat di mana kamu merindukan koneksi, namun tidak ingin kembali ke pola lama. Ada saat-saat di mana kamu ingin dipahami, namun tidak ingin menjelaskan dirimu berulang kali. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang memilih kejujuran daripada kenyamanan semu. Ketika kamu mampu bertahan dalam kesepian ini tanpa membencinya, kamu sedang membangun fondasi batin yang kuat. Fondasi yang tidak bergantung pada pengakuan luar, tetapi pada keutuhan diri. Dari sinilah, hubungan-hubungan yang lebih selaras akan muncul pada waktunya, bukan karena kebutuhan, melainkan karena kesadaran yang sefrekuensi. 4. Diam dan melambat adalah bentuk perlindungan, bukan tanda kamu tertinggal. Di dunia yang bergerak cepat, diam sering disalahartikan sebagai kemunduran. Melambat dianggap sebagai kegagalan. Padahal, bagi jiwa yang sadar, diam dan melambat adalah cara alam menjaga keseimbangan. Ketika hidup terasa terlalu berat, ketika kelelahan mulai menggerogoti semangat, diam adalah pelukan lembut yang diberikan kehidupan agar kamu tidak hancur oleh laju yang tidak manusiawi. Saat kamu merasa ingin menarik diri, ingin mengurangi interaksi, ingin lebih banyak sendiri, itu bukan karena kamu menyerah. Itu karena jiwamu sedang menyusun ulang kekuatannya. Seperti tanah yang dibiarkan beristirahat sebelum ditanami kembali, jiwa pun membutuhkan masa hening agar dapat kembali subur. Dalam diam, kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Kamu mulai menyadari apa yang selama ini menguras energimu, apa yang membuatmu terus-menerus merasa kosong meski terlihat sibuk. Melambat memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul, bagi intuisi untuk berbicara, bagi luka lama untuk dikenali tanpa harus disangkal. Kamu tidak tertinggal hanya karena memilih berhenti sejenak. Kamu tidak kalah hanya karena memilih menjaga dirimu sendiri. Justru dengan melambat, kamu sedang menyelamatkan bagian terdalam dari dirimu agar tetap utuh. Ada perjalanan yang tidak bisa ditempuh dengan tergesa-gesa, karena yang dituju bukanlah tujuan luar, melainkan kedalaman batin. Ketika kamu mulai menerima diam sebagai bagian dari perjalanan, kamu akan menyadari bahwa banyak jawaban muncul bukan dari pencarian yang keras, melainkan dari keheningan yang jujur. Dan dari keheningan itulah, kekuatan baru perlahan lahir, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. 5. Hatimu sedang dibersihkan dari keterikatan lama yang selama ini diam-diam melemahkanmu. Ada fase dalam perjalanan jiwa ketika rasa lelah bukan lagi berasal dari apa yang sedang kamu hadapi, melainkan dari apa yang masih kamu genggam. Keterikatan-keterikatan lama yang dulu terasa aman, perlahan berubah menjadi beban yang menguras batin. Keterikatan pada harapan tertentu,
pada pengakuan, pada hubungan yang tidak lagi memberi ruang bernapas, bahkan pada gambaran lama tentang dirimu sendiri. Semua itu tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi dilepaskan dengan cara yang pelan, nyaris tak terdengar, melalui rasa lelah yang terus mengingatkan. Pembersihan ini jarang terasa nyaman. Saat hati mulai melepaskan sesuatu yang telah lama menyatu dengannya, muncul rasa kehilangan yang samar. Bukan karena kamu benar-benar kehilangan, tetapi karena bagian dari dirimu sedang belajar hidup tanpa sandaran lama. Jiwa yang sedang bertumbuh akan diuji pada titik ini. Ia diuji bukan untuk melihat seberapa kuat kamu mempertahankan, melainkan seberapa berani kamu merelakan. Kamu mungkin mulai merasa bahwa hal-hal yang dulu kamu kejar kini terasa hampa. Bukan karena kamu gagal mencapainya, tetapi karena jiwamu tidak lagi menemukan makna di sana. Ini sering menimbulkan kebingungan batin. Ada rasa bersalah karena tidak lagi bersemangat terhadap sesuatu yang dulu sangat kamu perjuangkan. Ada rasa asing terhadap dirimu sendiri, seolah kamu bukan lagi orang yang sama. Namun justru disinilah pembersihan bekerja. Jiwa sedang menata ulang prioritasnya. Ia sedang menyaring mana yang benar-benar memberi kehidupan, dan mana yang selama ini hanya kamu pertahankan karena takut berubah. Kelelahan menjadi sinyal bahwa sudah waktunya berhenti mengisi ruang batin dengan hal-hal yang tidak lagi sejalan. Pembersihan ini juga menyentuh luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan, dengan peran, dengan senyum yang dipaksakan. Ketika semua itu mulai dilepas, luka-luka itu muncul ke permukaan. Bukan untuk menyakitimu kembali, tetapi untuk disadari dan diterima. Jiwa tidak bisa melangkah ringan jika masih membawa beban yang tidak pernah diberi ruang untuk disembuhkan. Saat kamu mengizinkan proses ini berlangsung, meski terasa melelahkan, kamu sedang membuka ruang bagi versi dirimu yang lebih jujur dan utuh. Keterikatan yang dilepaskan bukanlah kehilangan, melainkan pengembalian. Pengembalian energi yang selama ini tercecer, pengembalian hakmu untuk hidup dengan hati yang lebih lapang. 6. Doa-doa yang terasa sunyi bukan diabaikan, melainkan sedang disiapkan dengan cara yang lebih dalam. Ada masa ketika kamu merasa telah berbicara dalam diam berkali-kali, namun jawaban tak kunjung terasa. Doa-doa seakan menggantung di ruang kosong, tidak kembali membawa kelegaan. Di titik ini, kelelahan batin sering muncul, bukan karena kamu kehilangan harapan, tetapi karena kamu lelah menunggu tanpa kepastian. Jiwa mulai bertanya, apakah suara hatinya benar-benar didengar? Namun dalam perjalanan jiwa, tidak semua jawaban datang dalam bentuk yang langsung dikenali. Ada jawaban yang hadir sebagai proses, sebagai penundaan yang penuh makna, sebagai pembentukan batin yang halus. Ketika doa belum terasa terjawab, seringkali yang sedang dipersiapkan bukanlah peristiwa luar, melainkan kesiapan dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih seringkali tidak diberi apa yang ia minta sebelum ia siap menerimanya tanpa terluka. Karena tidak semua yang baik akan membawa kebaikan jika datang terlalu cepat. Ada kedewasaan batin yang perlu dibangun, ada ketenangan yang perlu dipelajari, ada keikhlasan yang perlu diperdalam. Semua itu membutuhkan waktu, dan waktu inilah yang sering disalahartikan sebagai pengabaian. Kelelahan yang kamu rasakan bisa jadi muncul karena ada bagian dari dirimu yang masih berjuang dengan ekspektasi. Kamu berharap jawaban datang sesuai bayanganmu, sesuai waktumu, sesuai caramu memahami. Ketika itu tidak terjadi, jiwa merasa letih. Namun jika kamu berani melihat lebih dalam, mungkin kamu akan menyadari bahwa hidup sedang mengajarkanmu kepercayaan yang lebih sunyi, lebih matang, dan lebih tidak bergantung pada tanda-tanda luar. Doa tidak selalu dijawab dengan perubahan keadaan. Kadang ia dijawab dengan perubahan cara pandang. Dengan hati yang lebih luas, dengan penerimaan yang lebih lembut, dengan kekuatan untuk bertahan tanpa harus mengeras. Dan seringkali, ketika perubahan batin ini selesai, keadaan luar mengikuti dengan sendirinya. Di fase ini, kesabaran bukanlah sikap pasif. Ia adalah keaktifan batin yang tenang. Ia adalah keberanian untuk tetap percaya meski tidak melihat hasil. Kelelahan yang muncul mengajakmu untuk berhenti menuntut jawaban, dan mulai mempercayai proses. Dari kepercayaan inilah, jawaban sejati perlahan menemukan jalannya. 7. Kamu tidak benar-benar sendirian, meski perjalanan ini harus ditempuh dalam kesunyian. Salah satu beban terberat bagi jiwa yang sadar adalah perasaan berjalan sendiri di jalan yang tidak banyak dipilih orang lain. Ada momen ketika kamu merasa terpisah, seolah hidup menempatkanmu di jalur yang sunyi. Orang-orang di sekitarmu tetap berjalan dengan ritme mereka, sementara kamu melambat, berhenti, dan merenung. Disinilah rasa kesepian sering menyelinap, membawa kelelahan yang tidak terucap. Namun kesunyian ini bukan tanda ditinggalkan.
Ia adalah ruang perlindungan. Ruang di mana jiwa dapat bertumbuh tanpa gangguan, tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri, tanpa harus menjelaskan apa yang bahkan sulit kamu pahami sendiri. Dalam kesunyian ini, kamu sedang ditemani oleh sesuatu yang lebih halus daripada kehadiran fisik. Sebuah penyertaan yang tidak berisik, namun setia. Kamu mungkin tidak melihat siapapun yang berjalan di sampingmu, tetapi itu tidak berarti kamu sendirian. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar kesadaran, menjaga langkahmu tetap berada di jalur yang sesuai dengan panggilan batinmu. Kelelahan muncul ketika kamu lupa akan hal ini, ketika kamu merasa harus memikul semuanya sendiri. Kesunyian juga mengajarkanmu untuk bersandar pada sumber kekuatan yang lebih dalam. Bukan pada pujian, bukan pada pengakuan, bukan pada keramaian, tetapi pada kehadiran batin yang tenang dan stabil. Dari sinilah lahir keteguhan yang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Ketika kamu mampu duduk bersama kesunyian tanpa melawannya, kamu akan mulai merasakan bahwa ada kehangatan di dalamnya. Kehangatan yang tidak bergantung pada siapapun, kehangatan yang berasal dari kesadaran bahwa kamu sedang dijaga, diarahkan, dan disertai. Kesadaran ini perlahan mengurangi kelelahan, menggantikannya dengan ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi sekitar. 8. Kelelahan ini adalah gerbang menuju versi dirimu yang lebih jujur, bukan akhir dari perjalanan. Pada akhirnya, kelelahan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa perjalanan ini terlalu berat untuk dilanjutkan. Ia adalah gerbang. Gerbang menuju pemahaman yang lebih jujur tentang siapa dirimu, apa yang kamu butuhkan, dan bagaimana kamu ingin menjalani hidup ke depan. Tidak semua orang sampai pada gerbang ini, karena tidak semua orang berani berjalan sejauh ini. Kelelahan memaksa kamu untuk berhenti berpura-pura. Ia membongkar topeng kekuatan palsu, membuka lapisan-lapisan yang selama ini kamu tutupi demi bertahan. Di balik kelelahan ini, ada undangan untuk hidup lebih selaras dengan kebenaran batin, bukan dengan tuntutan luar. Versi dirimu yang baru tidak lahir dari kemenangan yang gemilang, tetapi dari kejujuran dalam menghadapi batas. Dari keberanian untuk berkata cukup, untuk beristirahat, untuk merawat diri tanpa rasa bersalah. Inilah transformasi yang sunyi, namun mendalam. Ketika kamu melewati fase ini dengan kesadaran, kamu tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan tumbuh dengan cara yang lebih matang. Kamu akan lebih peka terhadap dirimu sendiri, lebih bijak dalam memberi, dan lebih tenang dalam menjalani. Kelelahan tidak lagi kamu lihat sebagai musuh, melainkan sebagai penunjuk arah. Perjalanan ini belum selesai. Namun jika kamu sampai di titik ini, itu berarti kamu telah melangkah jauh. Dan selama kamu masih mau mendengarkan bisikan lembut dari dalam, selama kamu masih mau merawat kesadaranmu, jalan ini akan terus terbuka. Pelan, sunyi, tetapi penuh makna. Dari seluruh pembahasan ini bukanlah sebuah penegasan yang kaku, melainkan sebuah rangkuman batin yang perlahan meresap, seperti air yang menyentuh tanah kering tanpa suara. Apa yang telah kita telusuri bersama sejatinya adalah cermin bagi perjalanan jiwa yang tidak semua orang berani tempuh. Perjalanan yang tidak selalu dipenuhi tanda-tanda gemilang, tidak selalu disertai sorak, namun syarat dengan keheningan yang mendewasakan. Kelelahan yang kamu rasakan bukanlah kejadian terpisah. Ia adalah benang merah yang menghubungkan setiap fase pertumbuhan batin yang telah kamu lewati. Dari proses besar yang bekerja di dalam dirimu, dari beban halus yang kamu pikul tanpa disadari, dari kesepian yang memisahkanmu dari keramaian lama, hingga diam dan pelambatan yang melindungimu dari kelelahan yang lebih dalam. Semua itu bukanlah kesalahan arah, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang bergerak menuju keutuhan yang lebih jujur. Kesimpulan terpenting yang bisa dirasakan, bukan sekadar dipahami, adalah bahwa jiwa yang terpilih tidak diukur dari seberapa kuat ia menahan beban, melainkan dari seberapa sadar ia mendengarkan dirinya sendiri. Selama ini, kamu mungkin mengira bahwa bertahan berarti terus maju tanpa henti, terus memberi tanpa jeda, terus menguatkan tanpa pernah meminta dikuatkan. Namun perjalanan ini memperlihatkan bahwa bertahan sejati justru dimulai saat kamu berhenti melawan kelelahan dan mulai memaknainya. Setiap rasa lelah yang muncul membawa pesan yang berbeda, namun semuanya bermuara pada satu undangan yang sama, kembali ke dalam. Kembali pada kejujuran batin yang selama ini tertutup oleh tuntutan luar. Kembali pada kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan terburu-buru. Ada irama yang lebih selaras, lebih manusiawi, lebih penuh makna, yang hanya bisa dirasakan ketika kamu berani melambat. Dari pembersihan keterikatan lama, kamu belajar bahwa tidak semua yang pernah berarti harus dibawa terus. Ada fase di mana melepaskan justru menjadi bentuk cinta pada diri sendiri. Bukan karena kamu tidak menghargai masa lalu, tetapi karena kamu menghormati pertumbuhan yang sedang terjadi. Jiwa yang terus bertumbuh tidak bisa hidup di ruang yang sama selamanya.
Ia membutuhkan kelapangan baru agar dapat bernapas. Dari doa-doa yang terasa sunyi, kamu belajar bahwa tidak semua jawaban datang dalam bentuk yang bisa segera dikenali. Ada jawaban yang hadir sebagai kekuatan untuk bertahan, sebagai ketenangan untuk menerima, sebagai kejernihan untuk melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Kesabaran yang kamu pelajari di fase ini bukanlah penundaan, melainkan pematangan. Dari kesunyian yang harus kamu jalani, kamu belajar bahwa kebersamaan tidak selalu hadir dalam wujud fisik. Ada penyertaan yang lebih halus, lebih setia, yang bekerja di balik layar kehidupan. Kesunyian mengajarkanmu untuk bersandar pada pusat kekuatan yang tidak mudah goyah, yang tidak bergantung pada pengakuan atau validasi dari luar. Di sanalah keteguhan sejati dibentuk. Dan dari kelelahan itu sendiri, kamu belajar bahwa ia bukan musuh, melainkan penjaga gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras. Versi dirimu yang tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi, tetapi untuk merawat kebenaran batin. Versi dirimu yang memahami bahwa merawat diri bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab jiwa. Jika seluruh pembahasan ini dirangkum dalam satu napas panjang, maka napas itu akan berisi pengakuan bahwa perjalanan jiwa tidak pernah linear. Ada naik dan turun, ada terang dan gelap, ada kuat dan rapuh. Namun semua itu adalah bagian dari satu tarian besar kehidupan yang membentuk kedalaman. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada tepat di fase yang perlu kamu jalani. Kesimpulan ini bukanlah akhir dari pencarian, melainkan titik hening untuk berdiri sejenak dan melihat ke belakang dengan welas asih. Melihat betapa jauh kamu telah berjalan, betapa banyak yang telah kamu lalui, dan betapa besar keberanian yang kamu miliki untuk tetap sadar di tengah kelelahan. Tidak semua orang mampu bertahan di jalur ini, dan fakta bahwa kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih merasakan, adalah bukti bahwa cahaya di dalam dirimu belum padam. Kini, biarkan semua pemahaman ini tidak hanya berhenti sebagai kata-kata, tetapi meresap sebagai kesadaran yang lembut. Tidak perlu terburu-buru menerapkan apapun. Cukup izinkan dirimu hadir sepenuhnya dalam setiap langkah ke depan. Setiap hari adalah ruang baru untuk mengenali dirimu dengan cara yang lebih jujur dan penuh kasih. Dan pada akhirnya, jika kamu masih merasa lelah setelah semua ini, ketahuilah bahwa itu tidak apa-apa. Lelah tidak membatalkan nilai perjalananmu. Ia justru menegaskan bahwa kamu telah berjalan dengan sungguh-sungguh. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu pulih, tetapi seberapa tulus kamu mendengarkan apa yang jiwamu butuhkan. Biarkan kesadaran ini menjadi teman setia dalam langkah-langkahmu berikutnya. Biarkan ia menuntunmu untuk hidup dengan irama yang lebih selaras, dengan hati yang lebih lapang, dan dengan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri tanpa topeng. Kata penutup untuk channel YouTube. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan hingga akhir. Jika apa yang disampaikan di sini terasa menyentuh, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi, ada bagian dari jiwamu yang memang sedang mencari pengakuan, ketenangan, dan pengertian yang lembut. Izinkan dirimu untuk menyerap pesan ini tanpa paksaan. Tidak ada yang harus segera diubah, tidak ada yang harus dibuktikan. Cukup dengarkan, rasakan, dan biarkan maknanya bekerja dengan caranya sendiri di dalam dirimu. Jika kamu merasa tidak sendirian setelah mendengarkan ini, jika hatimu terasa sedikit lebih ringan, atau jika kesadaranmu terasa lebih jernih, kamu boleh tinggal lebih lama di ruang ini. Channel ini hadir sebagai tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh, yang sedang lelah, namun tidak ingin menyerah pada kesadarannya. Sampai kita berjumpa kembali di perjalanan berikutnya, rawatlah dirimu dengan lembut, jaga kesadaranmu dengan penuh kasih, dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan jujur adalah bagian dari perjalanan besar jiwamu. Semoga ketenangan selalu menemukan jalan pulang ke dalam hatimu.